Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran tematiknya ya. Masih di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Silahkan dipersiapkan buku paketnya ya. Dan yang hari ini akan kita pelajari adalah subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelumnya, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nah, pertumbuhan adalah perubahan ukuran secara keseluruhan fisik ya, atau tubuh. Nah, seperti tinggi badan dan berat badan. Ya, jadi tinggi badan dan berat badan itu dinamakannya pertumbuhan. Lalu perkembangan. Ya, sedangkan perkembangan perubahan manusia ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, dan emosi. Ya, ini perkembangan. Sekarang kita ke halaman 38. Ayo mengamati. Ya, kita baca sama-sama ya anak-anak. Nina sedang melihat sebuah album foto. Terdapat foto dirinya mulai dari bayi hingga usianya saat ini, yaitu 9 tahun. Namun, Nina tidak mengenali foto dirinya saat kecil. Ibu menjelaskan kepada Nina bahwa ia tumbuh dan berkembang. Kita lanjut. Coba amatilah pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Apakah semakin tinggi? Nah, pasti ya anak-anak semuanya sekarang udah semakin tinggi. Nah, hal itulah yang membuktikan bahwa kamu mengalami pertumbuhan. Nah, manusia dilahirkan dari bayi. Ya, pertamanya bayi. Nah, bayi lalu tumbuh menjadi balita. Ya, setelah balita akan tumbuh menjadi anak-anak. Ya, lalu tumbuh lagi menjadi remaja. Ya, setelah remaja tumbuh lagi menjadi dewasa. Nah, ketika dewasa ini pertumbuhan manusia akan terhenti ya dan beranjak menjadi tua. Ya, tadi kan dikatakan ketika dewasa pertumbuhan akan terhenti ya. Jadi seperti tinggi badan itu akan terhenti ketika dewasa. Nah, selain pertumbuhan, Nina juga mengalami perkembangan. Saat masih bayi, Nina belum dapat makan dan minum sendiri. Ibu atau ayah yang menyuapi dan memberi minum kepada Nina. Saat masih bayi, Nina juga belum dapat berjalan sendiri. Nina dituntun oleh ayah dan ibu. Kini, Nina dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan ayah dan ibunya. Itulah yang dinamakan perkembangan. Nah, seperti ini ya contoh perkembangan. Tadinya tidak bisa berjalan ya ketika masih kecil, masih bayi, nah, lalu belajar berjalan. Nah, ini adalah perkembangan ya. Nah, seperti ini juga ini adalah contoh perkembangan.
Nah, selanjutnya ya, halaman 39. Di buku paket ada teks tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Nanti silahkan bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, yang pertama adalah makanan bergizi seimbang. Ya, jadi makanan bergizi seimbang harus mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Ya, makanan ini terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan buah-buahan. Lalu yang kedua, faktor yang kedua adalah olahraga yang teratur. Ya, jadi olahraga dapat menjadikan tubuh menjadi lentur, sehat, dan juga kuat. Ya, selain itu, olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah. Ya, kita bisa senam, ya, jalan pagi, lompat tali. Nah, olahraganya bisa seperti itu. Yang ketiga adalah udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Nah, karena manusia memerlukan udara bersih untuk bernapas, ya. Udara bersih itu tidak mengandung bahan pencemar seperti asap dan debu, ya. Lingkungan yang sehat juga dapat membuat kita nyaman. Ciri-cirinya yaitu udara terasa segar dan tidak ada sampah yang menumpuk. Nah, itu faktor yang ketiga ya, udara yang bersih dan lingkungan yang sehat. Lalu faktor yang keempat yaitu sinar matahari yang cukup. Nah, ini juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Sinar matahari dapat membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Nah, vitamin D ini sangat baik untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Kalau pagi-pagi jadi silahkan berjemur ya. Nah, lalu yang kelima yaitu istirahat yang cukup ya atau tidur yang cukup. Karena tubuh kita memerlukan istirahat agar segar kembali untuk melakukan kegiatan baru. Lama waktu tidur yang dibutuhkan manusia bergantung pada usianya. Orang dewasa memerlukan waktu tidur 7 sampai 8 jam sehari ya. Nah, sedangkan anak-anak memerlukan waktu tidur yang lebih lama dari orang dewasa. Nah, selanjutnya silahkan kamu mencari tahu informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu mulai dari bayi hingga sekarang. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, kamu bisa melakukannya dengan cara wawancara, ya. Wawancara. Wawancara artinya kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Ya, kamu bisa mewawancarai orang tuamu, ya, ayahmu atau ibumu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembanganmu dari bayi hingga sekarang. Nah, saat wawancara ya kamu juga dapat mengajukan pertanyaan dengan kata tanya apa, ya, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Bisa kalian lihat contohnya ada di halaman 40. Misalkan, apa saja makananku saat masih balita? Nah, itu silakan bisa ditanyakan kepada ibu atau ayah kalian. Nah, tadi dijelaskan ya bahwa salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah berolahraga. Ya, kita dapat berolahraga dengan melakukan tarian. Ya. Nah, agar gerak tari lebih menarik dan tidak membosankan, diperlukan variasi gerakan.
Nah, gerakan dalam tari dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama ada gerak tari kuat. Nah, gerak tari kuat ini memerlukan tenaga yang kuat. Yang kedua ada gerak tari lemah. Nah, untuk gerak tari lemah memerlukan tenaga yang lemah. Nah, bisa kalian lihat contoh gerak tari ya di halaman 41. Nah, selanjutnya ya sebelum berjalan, bayi kan biasanya nanti berjalan ya, tapi sebelum berjalan, bayi biasanya akan belajar merangkak terlebih dahulu. Ya, tahu merangkak ya? Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ini seperti ini merangkak ya, ini merangkak juga ya. Nah, kegiatan merangkak ini dapat menguatkan tubuh dan dapat melatih keseimbangan. Nah, itu ya manfaat merangkak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di halaman 46 ya. Masih pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Kadang ada yang sudah 4 tahun belum bisa berbicara ya. Kadang udah ya 1 tahun lebih ya sudah aktif ya, sudah mulai ke sana kemari. Nah, ada yang seperti itu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, perbedaan antar individu ini harus kita hargai. Nah, saling menghargai itu merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua yaitu rantai emas. Nah, bisa kalian lihat di pinggir sini ya, rantai emas. Nah, mata rantai, nah ini banyak mata rantainya ya, yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia membutuhkan dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Nah, ya. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling menghormati, ya, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling membantu. Nah, selanjutnya, sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan sila kedua Pancasila? Nah, ini contohnya ya. Sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila antara lain menemani adik belajar, ya. Lalu membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Anak-anak suka membantu orang tua? Insya Allah semuanya suka membantu orang tua ya. Menjaga adik pun itu membantu orang tua ya. Lalu berbagi bekal makan kepada teman yang tidak membawa makan. Selanjutnya, menghargai kegemaran atau hobi teman. Ya, kalau teman punya hobi atau kegemaran berenang, ya, sedangkan kamu tidak senang berenang, tidak hobi berenang, itu harus dihargai, ya. Nah, apapun kegemaran atau hobi teman kalian, ya. Jangan sampai karena hobinya berbeda tidak jadi temenan lagi, ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, yang terakhir, tidak bersikap sombong saat menjadi pemenang. Entah itu pemenang dalam permainan, ya, entah itu dalam pemenang mendapat nilai dari guru, ya, itu tidak boleh bersikap sombong, ya. Allah pun melarang hambanya untuk bersikap sombong, ya, karena sombong itu adalah sikap setan, ya, dan orang yang sombong itu adalah temannya setan. Nah, alhamdulillah untuk materi hari ini ya, Ibu cukupkan sekian dulu. Ingat selalu untuk jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, pakai masker jika keluar rumah,
dan selalu bantu orang tua di rumah. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.